Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How is it going? I hope all of you are fine. Before we start our lesson today, let's recite basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan ceria. Tetap semangat ya untuk pagi hari ini. Hari ini kita akan belajar tematik 1B, subtema 4. Itu gemar membaca pembelajaran 1, 2, dan 3. Keluarga Bella gemar membaca. Mereka membaca di ruang tamu. Perhatikan apa yang mereka baca. Ayah membaca koran. Ibu membaca majalah. Kak Hadi membaca komik. Bella membaca buku pelajaran. Nah, teman-teman, ada banyak bacaan ya. Nah, di sini contohnya yaitu ada koran, majalah, komik, dan buku pelajaran yang biasa kita baca sehari-hari. Coba tadi ada apa saja yang dapat kita baca? Ada koran, majalah, komik, dan buku pelajaran. Nah, sekarang coba baca ya. Buku. Kuku. Baca. Kaca. Majalah. Makalah. Gemar. Getar. Nah, perhatikan teman-teman, di sini antara buku dengan kuku hampir memiliki pengucapan yang sama. Kemudian baca dengan kaca ini juga sama, memiliki pengucapan yang sama, hanya berbeda di huruf awalnya saja. Kemudian majalah dan makalah hampir sama ya pengucapannya. Kemudian gemar dan getar ini juga memiliki pengucapan yang hampir sama, yang mirip ya. Aturan membaca. Nah, kalau kita membaca, kita harus mengikuti aturannya. Agar apa? Agar ketika kita membaca, yang pertama nyaman. Kemudian yang kedua, tidak mempengaruhi kesehatan kita. Aturan membaca yang pertama yaitu membaca jangan terlalu dekat. Perhatikan antara jarak mata dengan buku. Jarak mata dengan buku yang dianjurkan minimal adalah 25 cm. Jadi teman-teman kalau membaca jangan terlalu dekat ya. Kalau terlalu dekat nanti akan merusak mata. Yang kedua, membaca jangan di tempat redup. Usahakan membaca di tempat yang terang. Kalau teman-teman membaca di tempat yang redup, maka mata teman-teman akan menjadi sakit. Dan lama-kelamaan, mata teman-teman bisa menjadi buram. Aturan membaca yang ketiga, yaitu
Membaca jangan sambil tidur atau membaca jangan sambil tiduran. Kalau teman-teman membaca, usahakan duduk yang baik, duduk tegak agar tidak tulang kita juga kalau kelamaan nanti misalkan membacanya membungkuk, khawatirnya nanti tulangnya akan berpengaruh terhadap tulang teman-teman. Bisa menjadi skoliosis, atau bengkok ke kanan, bengkok ke kiri, atau bengkok ke depan. Yang aturan membaca yang keempat, yaitu jika mata lelah, maka beristirahatlah. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah lelah membaca, jangan dipaksakan. Kalimat perintah. Kalimat perintah itu ada dua ya. Ada yang bentuknya suruhan dan ada yang bentuknya larangan. Suruhan berarti menyuruh dan larangan berarti melarang. Contoh kalimat menyuruh itu bangunlah pagi hari. Contoh lain, bacalah doa sebelum belajar. Yang ketiga, selesai membaca, letakkan kembali buku di rak buku. Nah, 3 contoh ini merupakan contoh kalimat menyuruh. Kemudian ada juga contoh kalimat melarang, yaitu jangan minum air panas. Larangan berarti di sini ditandai dengan kata jangan. Jangan tidur terlalu malam. Jangan ribut di perpustakaan. Jangan biasakan duduk membungkuk. Nah, kata-kata atau kalimat yang diawali dengan kata jangan ini merupakan kalimat larangan. Silahkan teman-teman baca halaman 135. Kemudian, apa yang bisa teman-teman ambil dari bacaan tersebut? Silahkan simpulkan sendiri. Ayo berlatih. Carilah 5 kata berikut dalam huruf acak. Yang pertama, buku. Buku ada dalam buku. Yang kedua ada koran. Koran letaknya di situ. Yang ketiga, berita. Kemudian yang keempat, komik. Dan yang kelima, majalah. Nah, silahkan teman-teman isi di buku teman-teman ya, sesuai dengan yang Miss ajarkan. Ayo berlatih yang kedua, buatlah garis yang memasangkan pernyataan dengan gambar. Pernyataan yang pertama, berisi berita dibeli ayah setiap pagi. Apakah itu? Koran. Betul sekali. Pernyataan yang kedua, berisi cerita dan banyak gambar. Itu adalah buku komik. Pernyataan yang ketiga, berisi pelajaran dan dibawa ke sekolah. Buku pelajaran. Ayo berlatih yang ketiga. Istilah titik-titik dengan kata yang tersedia, kemudian bacalah.
Nah, di sini ada kata-kata yang tersedianya cerita, majalah, membaca, senang, dan perpustakaan. Keluarga Bella titik-titik membaca. Good. Senang membaca. Ayah titik-titik koran. Ayah membaca koran. Ibu membaca majalah. Bella membaca buku cerita. Di rumah Bella ada perpustakaan. Nah, silakan teman-teman isi sesuai dengan yang sudah Miss ajarkan. Perhatikan gambar 418 dan 419. Bagaimana sikapmu? Guru memberi tugas. Malam hari Bella mengerjakan tugas. Tugas dari guru selesai Bella kerjakan. Bella pamit tidur pada ayah dan ibu. Bella anak yang disiplin. Betul. Jadi kalau kita mengerjakan tugas sesuai atau tepat waktu, itu artinya kita sudah disiplin. Perhatikan gambar yang 419. Denny asyik bermain. Guru memberi tugas. Malam hari, Denny bermain dengan komputer. Setelah bermain, Denny tidur. Denny lupa mengerjakan tugas. Denny anak yang lalai atau tidak disiplin. Nah, sikap seperti Denny ini jangan kita tiru ya, teman-teman. Karena kalau misalkan kita tiru, maka pelajaran akan tertinggal. Manfaat membaca. Membaca itu sangat penting ya, teman-teman. Membaca adalah jendela dunia. Rajin membaca membuat kita pintar. Buku berisi ilmu pengetahuan. Dan buku juga berisi informasi. Jadi banyak sekali ya manfaat dari membaca. Kalau teman-teman membaca, teman-teman tidak akan khawatir ketinggalan informasi. Teman-teman akan banyak ilmu. Kemudian banyak orang juga yang suka pada teman-teman. Kenapa? Karena orang yang banyak membaca, jika diajak ngobrol, kemudian ditanya sesuatu, ditanya yang lain, pastinya dia akan paham. Dan kita senang dengan orang yang suka atau enak diajak bicara. Oke, teman-teman. I think that's all for today. Thank you for your attention and for your watching. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan ke wali kelasnya masing-masing. Before we close our lesson today, let's recite hamdalah together. Alhamdulillahirrabbilalamin. And read doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.